Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita sudah tersambung di sambungan telepon. Ada Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, ada AKBP Fahri Siregar. Pak Fahri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Fahri, ini kalau kita cermati menjelang Hari Raya Idul Fitri, mobilitas warga seakan tidak terkendali nih, Pak Fahri. Kalau kita cermati ada sejumlah keramaian di pasar-pasar tradisional, tetapi kemudian jumlah pemudik juga kita katakan meningkat gitu. Jumlahnya ada 306.000 kendaraan yang kemudian dilaporkan. Ini kenapa bisa sampai kemudian pemudik cukup banyak? Ini kenapa, Pak Fahri? Evaluasinya seperti apa? Ya, jadi kita memang sudah memprediksi ya. Jadi menjelang Lebaran, terutama pada hari Rabu itu terjadi lonjakan orang yang mau mudik. Karena memang pada hari Kamisnya itu libur, hari Jumat juga mungkin banyak juga orang yang WFH termasuk juga libur. Akhirnya mereka mau berangkat mudik gitu. Sekali lagi bahwa keinginan mereka untuk mudik ini memang masih ada gitu. Jadi dari pihak kami sendiri, dari pihak Polri sendiri sudah menghimbau kepada mereka. Bahkan kita juga sudah melakukan penyekatan-penyekatan. Sekali lagi bahwa kita juga sudah ada pos-pos selama operasi Ketupat Jaya 2020 ini. Kita sudah ada pos-pos penyekatan untuk pelarangan mudik. Dan kita juga sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan mudik gitu. Tapi lebih banyak yang patuh atau nggak patuh nih, Pak Fahri? Ya, sebagian besar patuh ya, sebagian besar juga masih patuh, tetapi memang lonjakan terjadi pada hari Rabu dan hari Kamis semalam gitu. Kami bisa memutarbalikkan di Cikarang Barat saja itu hampir sekitar 4.000-an kendaraan gitu kan, karena teridentifikasi mudik. Dan juga kami juga sudah melakukan penindakan terhadap travel-travel gelap, karena tadi malam juga masih ditemukan beberapa travel gelap. Tadi malam kita sudah bisa melakukan penindakan terhadap travel gelap itu sebanyak 84. Sebelumnya lagi itu hari Rabu kita melakukan penindakan sebanyak 85. Jadi sekitar 459 travel gelap itu bisa kita amankan selama operasi Ketupat Jaya 2020 ini kita laksanakan. Baik. Pak Fahri, apakah kemudian dari ratusan ribu yang melakukan aktivitas mudik ini sebetulnya memenuhi persyaratan, Pak, untuk melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan kemudian Jawa Timur, meskipun larangannya sebetulnya sudah cukup tegas begitu, tidak boleh ada yang mudik begitu? Ya, sebenarnya kalau dibilang memenuhi persyaratan, tidak memenuhi persyaratan ya, karena kan sekali lagi bahwa mudik itu dilarang. Sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 4 tahun 2020, sebenarnya yang diperbolehkan itu hanya beberapa kriteria ya. Misalkan orangnya bekerja, misalkan pekerja migran Indonesia, misalkan juga perjalanan pasien. Jadi memang kereta-kereta tersebut memang sudah diatur, dan sebenarnya juga untuk perjalanan sudah diatur juga bahwa ada transportasi yang diperbolehkan, yaitu misalkan bus akap yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang, dan itu pun menggunakan stiker gitu. Jadi pengaturan-pengaturan itu sebenarnya sudah harusnya dipatuhi, karena sekali lagi bahwa sudah keluar surat edaran gugus tugas terkait masalah kereta pelayanan bagi orang yang mau bekerja, termasuk juga surat edaran Dirjen Perhubungan Darat terkait masalah kriteria kendaraan yang diperbolehkan untuk berangkat gitu. Jadi sebenarnya mudik itu sekali lagi dilarang gitu ya. Sedangkan yang diperbolehkan itu adalah kereta-kereta tertentu saja. Nah, ini alasan dari warga yang tetap melakukan aktivitas mudik ini apa, Pak, ketika ditanyakan dari pihak keamanan begitu di jalan? Ya, beberapa menyatakan bahwa mereka sudah tidak memiliki pekerjaan lagi gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang berkeinginan memang pulang kampung, ada juga yang menyampaikan bahwa sudah tidak dipekerjakan lagi gitu kan. Jadi bermacam alasan gitu yang kita temukan di lapangan. Tetapi sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki surat kesehatan COVID. Ini yang kita khawatirkan gitu kan. Apalagi kalau dia menggunakan travel, ada juga yang menggunakan travel tanpa memperhatikan physical distancing-nya gitu. Nah, tadi malam juga kita pada saat kita melakukan penindakan terhadap travel gelap, itu hampir sekitar 350 pemudik itu bisa kita amankan juga gitu. Dan akhirnya kita pindahkan ke bus yang sudah kita siapkan dari Dirjen Perhubungan Darat. Selanjutnya kita arahkan ke Terminal Pulau Gebang. Nah, nanti di situ dilakukan screening oleh rekan-rekan dari Dirjen Perhubungan Darat. Gitu. Baik, Pak Fahri Siregar, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia Metro TV. Selamat pagi, Pak Fahri. Baik, kembali kita diskusi sebelum kita jeda. Mas Jaka, cukup banyak warga yang kemudian tetap mudik. Mereka sudah tahu larangannya, tapi kemudian tetap memaksakan untuk mudik. Saya jadi kemudian teringat mengenai hashtag yang kemarin sempat populer, Mas Jaka, dari kalangan dokter, ini hashtag Indonesia Terserah. Bagaimana kemudian Mas Jaka? Ya, ini sebenarnya kan hashtag itu muncul ketika melihat situasi
masyarakat kita yang beramai-ramai mengabaikan ketentuan-ketentuan PSBB ya. Iya. Bahkan beberapa tenaga medis ya mengatakan ya ini sebuah dalam tanda kutip bukan pengkhianat ya, artinya bahwa kinerja mereka tuh seperti tidak dihargai gitu loh, bahwa tenaga medis itu berjibaku mati-matian menyelamatkan para pasien corona, tetapi masyarakat dengan seenaknya berkerumun, kemudian juga berbelanja baju-baju lebaran sampai berdesak-desakan di pasar-pasar, kemudian juga pemudik juga ratusan ribu. Ini kan menunjukkan bahwa ya kita masih jauh dari disiplin untuk betul-betul mencegah virus corona ini menyebar kemana-mana. Akhirnya ya pasrah saja begitu akhirnya. Ya sebenarnya kita tidak boleh pasrah ya. Ini sebenarnya kan sebagai bentuk peringatan yang sangat nyata bahwa kita tidak boleh main-main dengan virus ini. Ini virus ini sangat menular, sangat membahayakan, apalagi bagi mereka yang punya penyakit berat. Dan yang mengkhawatirkan itu bahkan banyak mereka yang tertular juga tidak ada gejala. Dan ini yang sangat rentan untuk menularkan orang-orang lain. Kita juga tidak tahu apakah mereka yang mudik ke kampung halaman itu membawa virus, karena bisa jadi mereka tidak ada gejala dan mereka ketika dia berkumpul dengan orang tuanya misalnya, dengan kerabat-kerabatnya ya bisa menularkan dengan mudahnya. Ini kan yang tidak kita khawatir, yang tidak kita inginkan. Kalau kita lihat sekarang seperti ada pergeseran ya, ketika di Jakarta itu sudah mulai menurun, tapi di daerah kan sudah mulai malah semakin meningkat. Surabaya yang kemudian kemarin data terakhir dari gugus tugas itu Jawa Timur penambahannya paling banyak. Baik, Mas Jaka, kita sudah agak landai. Baik, kita jeda dulu Mas Jaka. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Pemirsa, di segmen ini kita akan mulai menyapa penelpon kita. Ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kami sangat prihatin di saat menjelang Hari Raya Lebaran ini terjadi kerumunan masyarakat yang berada di pasar tradisional, mal, tempat pembagian bansos maupun adanya arus mudik. Ini jelas melanggar protokol kesehatan atau ketentuan PSBB yang diberlakukan oleh daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Kondisi tersebut, Mas, sangatlah berbahaya karena berpotensi untuk penyebaran virus corona. Dan terbukti di dalam sehari saja kemarin, Mas, bertambah kasus baru melonjak 973 orang. Untuk itu, kami mengajak pada masyarakat untuk disiplin dan mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PSBB untuk tidak mudik dan untuk tidak berkerumun dan selalu pakai masker. Karena virus corona ini benar-benar ganas, mudah menular dan mematikan. Kita sebagai masyarakat juga harus bijak bahwa di saat pandemi virus corona ini, manusia seluruh dunia dibatasi aktivitas hidupnya, tidak hanya di Indonesia. Dengarlah jeritan tenaga medis maupun tenaga petugas penanggulangan virus corona. Mereka juga manusia, bahkan mereka rela untuk berada di garda terdepan di dalam perang melawan corona. Kami sangat mendukung adanya tindakan tegas terhadap pelarangan artinya pelanggar PSBB agar semua disiplin melaksanakan protokol kesehatan, termasuk kaitannya dengan Fatwa MUI. Ini mestinya harus dijalankan secara tegas, tidak pandang ini zona merah maupun zona hijau. Karena apa? Baik. Ini ada di daerah Terima yang kasih, di sekitar Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Kami sudah menangkap poinnya. Kita akan beralih ke Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo. Selamat pagi. Iya, kalau menurut saya titik kritis itu adalah pasca Lebaran, melihat situasi sekarang keramaian-keramaiannya. Jadi pasca Lebaran, kalau itu dilakukan secara masif rapid test, maka disitulah nanti paling besar tingkat tertangkapnya orang-orang yang COVID. Kemudian yang kedua, COVID-19 victim ini semakin besar dalam 2 hari ini. Itu kita tergantung apakah rapid testnya biasa-biasa saja tertangkap sebanyak 900-an. Kalau itu seperti itu menjadi indikator bahwa kita harus memperbanyak rapid test. Kalau tidak, itu kita berarti melakukan kredit ya. Saran saya, perbanyak rapid test, rubah mindset berpikir rakyat agar tidak anggap enteng. Satukan wawasan barisan para gugus tugas, jangan pelin-pelan, harus tegas. Kemudian, jangan disebarkan wacana kalau belum jelas, karena rakyat bisa salah persepsi, dianggap pelonggaran.
Kemudian jangan cepat-cepat mengatakan daerah A, B, C itu zona hijau. Padahal di daerah itu rapid testnya belum merata. Kita khawatir loh ada OTG. Makanya saya bilang pasca Lebaran akan muncul adalah titik kritis yang tertinggi. Karena di... Baik, terima kasih Pak Ando Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Mas Jaka, kalau misalnya sudah mencermati ada ribuan pemudik, banyak orang yang kemudian tidak mengindahkan, lalu yang bisa dilakukan sekarang apa nih Mas Jaka? Mengingat ya mobilitas warga memang tidak terkendali akhir-akhir ini. Ya lagi-lagi sekarang menjadi beban pemerintah daerah akhirnya kan, dan petugas-petugas dinas kesehatan di daerah. Artinya mereka juga harus betul-betul ketat lagi untuk melakukan karantina, isolasi atau uji tes di daerah. Tentu saja mereka tidak akan mampu juga ketika jumlah orang yang harus dites, harus diisolasi juga begitu banyak. Artinya akhirnya kembali ke masing-masing individu. Sekali lagi bahwa pemerintah sudah menghimbau, sebenarnya sudah melarang mudik, toh masih banyak juga ratusan ribu yang mudik. Dan kita patuh lah artinya dengan imbauan-imbauan yang dilakukan, yang diberikan oleh pemerintah, imbauan-imbauan yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama seperti nanti misalnya sholat Id misalnya. MUI kan sudah jelas melakukan mengeluarkan fatwa bahwa sholat Id itu bisa dilakukan di rumah secara berjamaah. Dan dalam situasi yang seperti ini ya kita lebih mengedepankan keselamatan kan, bukan harus memaksakan diri harus sholat Id di lapangan atau di masjid dengan jumlah jamaah yang begitu banyak. Bukan berarti kita melarang ibadah, tetapi dalam situasi seperti ini ya kita sekali lagi mengutamakan keselamatan diri sendiri dan keselamatan saudara-saudara kita, dan ujungnya adalah keselamatan bangsa. Kemudian juga pemerintah sudah terang-terangan melarang sholat Id. Tetapi faktanya di beberapa daerah, bahkan kepala daerah, ada beberapa kepala daerah yang justru mengizinkan sholat Id. Jadi seperti ada ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Padahal pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harusnya satu irama dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Tidak boleh pemerintah pusat A, pemerintah daerah B, dan akhirnya hasilnya juga nanti tidak akan bagus, justru bisa menjadi bumerang. Artinya bahwa kalau kita lihat data di DKI Jakarta ya dengan PSBB itu kan hasilnya sudah sangat nyata. Ketika bulan Maret itu angka RO-nya atau reproduction number-nya itu kan sekitar 4. Artinya satu orang bisa menularkan ke 4 orang. Sekarang setelah melakukan PSBB dan hanya 60% orang yang tinggal di rumah, itu sekarang RO-nya sudah 1,11. Artinya satu orang bisa hanya menularkan 1 atau 2 orang. Artinya ini kan sebuah data yang tidak bisa kita dibantah dengan membatasi interaksi, dengan membatasi mobilitas, ya efektif untuk menekan penularan. Jadi artinya tidak ada pilihan lain lagi bahwa kita betul-betul harus membatasi interaksi nanti, termasuk dalam Idul Fitri, termasuk dalam sholat Id, termasuk dalam silaturahmi. Ya kita tahun ini paling nggak kita merayakan Idul Fitri dan sholat Id dengan cara yang berbeda dulu lah. Nanti mudah-mudahan kedepannya situasi membaik dan tahun depan kita bisa kembali merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mas Jaka, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, tanpa kedisiplinan mustahil bagi kita untuk bisa memutus rantai penularan COVID-19, dan tanpa kedisiplinan jangan pula berharap kita sanggup hidup berdampingan dengan corona. Semoga seluruh lapisan masyarakat bisa betul-betul menyadari dengan disiplin kita bisa menyelamatkan bangsa ini dari ledakan penyebaran virus corona. Selamat pagi.